kembali bersama kami di Dua Arah. Mas Henry, jadi kalau misalnya ada keluarga pejabat maju di pilkada, artinya partai politik itu kaderisasinya tidak jalan? Dia punya kans untuk tidak membuka seluas-luasnya kader politik yang ada. Gitu. Maksud saya begini, gantilah, jangan di Solo aja lah. Topiknya misalnya di Tangerang atau di Banten. Di Banten. Kalau teorinya jurnalnya si Harvard ini, itu salah satu keuntungannya ada dinasti politik sehingga women empowerment lebih berdaya biasanya dan terbukti itu di Banten. Nah, sekarang kan sudah masuk ke generasi selanjutnya nih. Itu juga sudah mulai anaknya Bu Tatu gitu ya, keponakannya. Panjang loh ini untuk di Banten itu. Nah, itu makanya apakah tidak ada keinginan untuk Golkar mencari lagi orang-orang siapa lagi sih yang mampu bertarung di sana. Tapi susahnya memang terkadang di beberapa daerah itu kekuatan sebuah keluarga itu memang besar sekali. Bayangkan saja misalnya apa yang terjadi di Kediri. Jadi ini hanya untuk meraih kemenangan misalnya, di pilkada. Ya, ada ketua DPRD, kemudian istrinya jadi bupati. Lawannya istri yang kesekian gitu misalnya ya. Nah itu kan hanya berkutat di situ saja. Nah itu beberapa daerah tuh kuat sekali memang. Berarti ini artinya semata untuk mendapatkan kemenangan dari pilkada. Ya itu partai kan politik. sangat pragmatis dan kita nggak boleh marah-marah juga sama partai politik karena tujuannya ke sana. Nah sekarang kalau itu terjadi dan dengan nama besar si partai politik bisa menang, saya yakin sampai kapan juga nggak akan mau si partai politik ngeganti dengan kader-kadernya yang lebih lemah. Buat apa mengganti pemenang dengan hal yang lebih coba-coba. Berarti tidak membuka seluas-luasnya itu betul. Saya ambil contoh kasus Mbak ya. Ini kita jangan hanya ngelihat di beberapa daerah yang memang kita putuskan dia di anak si A atau si B. Banyak juga, ini kita harus lihat ada 270 daerah di seluruh Indonesia. Banyak juga tersebar yang dia pengen dorong istrinya, pengen dorong anaknya, pengen dorong kolega keluarganya. Tapi karena memang kita melihat tidak memiliki peluang ataupun elektabilitasnya rendah, nggak kita dukung kok. PDIP jadi gini, ada satu contohnya, saya bukan ngebelain PDIP, tapi ada satu contoh yang incumbent ingin mengajukan istrinya, terus kemudian karena istrinya tidak angkat elektabilitasnya itu nggak jadi. Itu ada. Jadi artinya apa kalau itu? Jadi Artinya begini, apa kalau menurut nah Mas saya Henry? tambahkan nih, belum selesai tadi Mas. Artinya gini loh, bahwasanya tadi banyak faktor dalam kita menilai seseorang untuk mendukung seseorang, mencalonkan seseorang itu. Namun kembali lagi, fakta data yang kita lihat, kalau memang dia tidak memiliki prospek ataupun potensi, ini sama aja Mbak. Ini contoh kasus gini, kalau kita dorong orang, ini ada dua. Bisa dorong beneran pengen supaya dia jadi bupati, jadi wali kota, atau dia pengen dorong ke jurang. Artinya kalau elektabilitasnya sudah rendah, tapi masih kita dorong walaupun dia anak siapapun, ataupun istri siapapun, ataupun bapaknya siapapun, kalau memang ternyata elektabilitasnya tidak mumpuni, nggak akan mungkin juga. Elektabilitas memang tinggi Mas? Iya memang, nah justru itu, jadi saya masih percaya kepada partai sekarang bahwa salah satu pertimbangan utama ketika memutuskan satu calon di pilkada itu adalah elektabilitasnya mungkin atau tidak. Dia mungkin terpilih atau tidak, itu pertimbangan utama, karena itu survei dilakukan. Nah pertanyaan saya sekarang, kenapa yang muncul populer itu sekarang adalah anak-anak pejabat itu? Nah saya bicara tentang barangkali ada masalah. Tidak mesti loh ya, saya catat dulu ya. Dari yang tadi kita bahas ini, itu hanya kurang lebih nggak sampai 10 daerah. Ya, tapi ingat hari ini, tahun ini ada 270 daerah. Saya juga dalam forum ini saya ingin menyampaikan, ini jangan sampai terbangun pesimisme kita, bagi kita bukan anak si A atau si B. Yang ingin saya sampaikan dari 270 pilkada tahun ini, hanya ada 10 loh ya. Ya ada itu, tapi di parlemen juga begitu. Saya baru baca satu penelitian, ada sekian belas persen orang yang terpilih kembali itu adalah punya ikatan keluarga dengan pejabat. Kalau elektabilitasnya memang tinggi, untung ruginya bagi publik apa ketika mereka maju? Nah, saya ingin mengatakan bahwa tadi seperti yang dikatakan oleh teman saya bahwa kenapa kemudian yang muncul populer itu adalah keluarga, ada ikatan kekerabatan dengan pejabat sebelumnya, itu mungkin ada persoalan pada rekrutmen kader tadi, ada persoalan soal pengkaderan. Partai politik gagal menampilkan orang-orang yang muncul benar-benar karena merit system, karena meritokrasi, karena kemampuan. Yang muncul adalah family itu. Dalam survei-survei SMRC kita selalu menemukan bahwa sebetulnya publik ini di dalam memilih
pertimbangan utamanya itu setidaknya ada 3. Yang pertama dia sudah terbukti hasil kerja, yang kedua dia dirasa dekat dengan rakyat, yang ketiga dia berintegritas, tidak ada persoalan. Tapi kan ada tujuan pragmatis bahwa memang untuk meraih kemenangan. Ya, nah kenapa kemudian, nah kalau ada calon yang begitu memiliki 3 potensi itu potensi untuk menangnya jauh lebih besar. Nah kalau kemudian yang muncul sekarang adalah calon-calon entah dia anak siapa atau dia calon yang memakai kampanye agama dan seterusnya, itu artinya ada yang salah. Yang salah itu adalah pada supply side-nya. Ada ya supply-nya memang yang itu memang yang dikasih. Nah, pada sekarang kan kita harus Kira-kira mengingatkan juga Bang Sindi, Jangan Bang melihat Sindi partai bahwa politik ini kayak birokrasi. Merit system dalam partai politik itu bukan merit system. Lu punya cum laude sekian berhitung lalu jadi depositut, enggak. Karena pertarungan politik itu dinamis, Pak. Jadi tidak tidak serta-merta, itu yang pertama dulu ya harus kita pegang. Karena pada akhirnya setiap partai politik pasti ingin meraih kekuasaan. Ya. Untuk apa kekuasaan? Untuk menjalankan seluruh visi yang dia punya. Soal kelemahan untuk kaderisasi di partai politik. Tidak loh, kaderisasi kita ketat, sangat ketat. Iya, tapi kan kalau bahwa sudah ada orang tuanya di partai politik itu, biasanya anaknya lebih mudah masuk. Bahwa dia berasal dari keluarga elit politik itu kan cuma satu faktor. Cuma satu faktor. Kalau dia nggak layak jual, nggak akan dipilih. Kalau dia punya masalah, nggak akan dipilih. Kan itu kita harus pegang juga. Hanya satu faktor kok. Nah, saya ingin mengatakan begini, bahwa kita ini janganlah terlalu alergi berlebihan. Tadi sudah dikatakan dari 370 pilkada, saya kira tidak sampai 20 daerah yang punya relasi seperti Sindi, itu. gini, Lalu jangan dikuya-uya, demokrasi kita terancam dalam bahaya. Enggak kan dari tadi juga saya setuju kalau demi demokrasi ya maka nggak apa-apa. Nah kalau kita bicara tentang kaderisasi partai politik, ya kan pasti diakui kalau kaderisasi itu kalau si keluarganya atau orang tuanya sudah ada dalam partai politik itu, maka ya dia bisa dengan mudah gitu masuk ke dalam partai dan politik. Dan itu wajar juga, dia dari lahir udah ngomong politik, Pak. Saya nggak protes. Udah bicara, makanya Mbak Puan Maharani bisa mendapatkan hampir 1,5 juta suara. Iya, makanya itu kan gitu. privilege. Pinter milih bapak sama pinter milih ibu gitu ya, quote and quote kan. Nah, makanya saat ini itu justru tantangan buat partai politik. Gimana caranya kader-kader yang kinclong ini adalah kader-kader baru yang tidak hanya mengandalkan brand name nama keluarga. Gitu, walaupun sudah dibuktikan nama keluarga dalam politik itu berperan. Sudahkah ini terbukti? Ya. Kalau menurut Mas Henry, terbukti bahwa tidak hanya mengutamakan mereka yang bernama belakang lebih terkenal itu. Sekarang rata-rata kan pembuktiannya ada di anak itu. Anak itu bisa enggak memanggul tanggung jawab yang besar. Kan yang malu orang tuanya juga. Kalau sudah diajukan taunya kalah. Kan malu jadinya. Nah, tapi ketika maju kan yang publik juga menilai ini yang menjadi merasakan dampaknya kalau dia terpilih ternyata tidak kompeten adalah publik yang merasakan. Apakah jelas itu yang publik. Makanya tadi juga bukan hanya saya publik, lihat lagi yang jurnalnya juga ada beberapa daerah yang jangan coba-coba kan katanya kalau justru secara ekonomi lebih baik di daerah itu pada saat si keluarga itu menjabat, walaupun tadi ada juga sisi negatifnya. Nah sekarang kan lagi-lagi yang 4 hal tadi saya katakan, yang paling ampuh itu yang nomor 4 itu tadi. Kalau kemudian masyarakat nggak mau ya jangan dipilih. Itulah konsultasi paling fair. Lagi-lagi pada saat kita memutuskan demokrasi ada di negara ini maka itu memang jadi nggak salah. Hanya saja karena Anda sudah menikmati sistem demokrasi, maka Anda harus jaga. Jadi kalau pada saat bertarung, ya fair play, jaga demokrasi, jangan mengekang hak demokrasi lawan politik Anda kan gitu. Baik, lalu bagaimana mengawal pilkada kontestasi ini berlangsung secara fair dan juga setara meskipun ada nama-nama yang terkait atau ada kaitannya dengan mereka yang sudah menjabat saat ini. Kami akan kembali selepas jeda.